kasih Tuhan. Kami mau setia di hadapan-Mu Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami rindu Engkau menjumpai kami setia di hadapan-Mu. Hari ini ampuni setiap kami. Kalau hari-hari ini mungkin kami gak setia kepada-Mu Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau kembali untuk mengkonfirmasi di hadirat-Mu bahwa kami adalah umat-Mu yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari berkati setiap kami. Malam hari ini kami rindu apa yang menjadi kebenaran-Mu. Tuhan ubahkan setiap kami. Bawa setiap kami untuk kami lebih mengenal dan mengerti akan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, pakai hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak akan pernah terbatas akan memberikan pewahyuan yang baru dan akan menguatkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Di dalam Lukas 24, ayat yang ke-45. Lukas 24, ayat yang ke-45. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita akan baca bersama-sama karena cuma satu ayat. Lukas 24 ayat yang ke-45. Kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya bacakan sekali lagi. Saudara simak baik-baik. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata ia ini adalah Yesus. Pada waktu Yesus menjumpai murid-muridnya, setelah dia bangkit dia menampakkan diri. Dan Yesus berkata, ia membuka pikiran mereka lalu mereka mengerti kitab suci. Hari-hari ini banyak orang gak mengerti kitab suci, saudara. Ada banyak orang mengaku Kristen tapi mereka gak bertumbuh. Karena apa? Mereka nggak bisa mengenal isi hati Tuhan secara benar. Mereka nggak mengerti apa yang sudah Tuhan persiapkan, apa yang sudah Tuhan katakan. Bahkan Tuhan sudah nubuatkan bahwa semuanya itu pasti akan terjadi. Amin. Hari-hari ini orang nggak bisa bertumbuh karena apa? Dia nggak bisa mengenali firman Tuhan dengan benar. Bahkan ada banyak orang-orang hari ini mulai tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Haleluya. Tapi hari ini Yesus memperingatkan kita supaya kita menjadi pribadi yang mengerti, yang benar-benar mengenal firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, hari ini firman Tuhan katakan dengan jelas, kita harus membuka pikiran kita, kita biarkan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku rindu Engkau membukakan pikiranku, supaya pikiranku terbuka bagi kitab suci, supaya aku mengerti. Haleluya. Karena sehebat apapun saudara pendeta berkhotbah, kalau kita nggak diberikan pewahyuan, pikiran kita nggak dibukakan, kita nggak akan mengerti, amin. Kita nggak akan punya pewahyuan baru dan kita nggak akan dikuatkan, haleluya. Mau pendeta sekali berapapun yang bicara, kalau kita masih punya hati yang degil, pikiran kita nggak dibukakan Tuhan, maka itu percuma, haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita berbicara mengenai pikiran yang dibukakan Tuhan. Pikiran ini dalam bahasa Yunaninya disebut nous, saudara, nous. Makanya ada kata ginosko, mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan. Kata nous ini artinya apa saudara? Kata nous ini artinya adalah kemampuan untuk memahami hal-hal ilahi. Apa saudara? Kemampuan untuk memahami hal-hal ilahi. Jadi jelas hari ini kita nggak bisa memahami hal-hal yang Tuhan rencanakan. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang sepertinya terbatas dalam setiap hidup manusia, kita nggak bisa. Tapi kalau kita dibukakan Tuhan, maka kita bisa mengerti hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Amin. Hari ini mungkin kita nggak mengerti, aduh Tuhan kenapa sepertinya jalanku tertutup.
Mungkin kita sedang bertanya, Tuhan sepertinya aku kok gak bisa mengerti apa yang menjadi maksud tujuanmu. Aku gak bisa ngerti Tuhan, apa yang kau rencanakan dalam hidupku. Aku gak nyampe Tuhan. Tapi di sini Tuhan berkata, ketika engkau akan dibukakan pikiranmu, sehingga engkau akan memahami yang namanya hal-hal ilahi, perkara-perkara ilahi itu akan engkau alami dalam kehidupanmu dalam setiap hari. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita penting saudara untuk kita dibukakan mata pikiran kita untuk menjadi pikiran yang terbuka untuk firman Tuhan. Amin. Karena apa? Kalau kita nggak terbuka pikiran kita tentang firman Tuhan, maka kita nggak akan menjadi saksinya Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-46 sampai 47 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita nggak akan menjadi saksi Tuhan sebelum hidup kita dibukakan benar-benar punya pengertian akan firman Tuhan secara benar. Amin. Saudara mau sampaikan apa? Kalau hidup saudara, pikiran saudara mampet, saudara mau bicara apa saudara? Amin. Tapi hari ini kalau pikiran saudara dibukakan oleh Tuhan, maka engkau akan mengerti. Haleluya. Mohon maaf, serajin apapun kita ikut yang namanya gerakan baca Alkitab, mulai dari tahun 2011 saudara. Saya tidak menyepelekan, saya juga sudah ikut, sudah 2-3 kali sudah selesai gitu kan. Tapi hari ini kalau kita hanya baca tapi nggak dibukakan pengertian, maka itu sama saja nggak berguna saudara. Amin. Tapi hari ini yuk kita minta kepada Tuhan, bukakan aku untuk aku bisa mengerti apa yang menjadi firman dan kehendak hatimu atas hidupku ya Tuhan. Haleluya. Karena kalau enggak saudara, apa yang mau kita sampaikan? Amin. Beberapa tahun yang lalu saya melayani seorang anak muda saudara. Anak muda ini masih umur 20-an saudara. Sekitar umur 24-25 saya layani waktu itu. Dan dia terikat dengan, dia cerita sendiri, Om saya terikat dengan 16 dukun. Karena dia melalang buana saudara, pergi ke beberapa provinsi di Indonesia. Dan ketika satu daerah ke daerah yang lain, dia menemukan seorang guru dan dia sengaja memang berguru kepada paranormal, orang-orang pintar dan dukun-dukun itu saudara. Sehingga dia punya ilmu segala macam saudara. Dia punya ilmu perdukunan tuh luar biasa. Dan ketika dia balik ke kampungnya, dia merasa gak sejahtera. Karena dia punya beban. Ada 16 dukun ini mulai mengejar dia, mulai menuntut balas buat setiap apa yang telah dia tinggalkan, karena dia meninggalkan itu semua. Dan dia gak bisa lepas saudara. Dan saudara tahu ada banyak hamba Tuhan yang sudah melayani dia, tapi hasilnya nihil. Dia tetap terikat, bahkan dia gak bisa masuk ke gereja saudara. Kalau masuk gereja dia hanya ngumpet di balik pintu karena merasa panas saudara. Dia gak bisa masuk. Kalau dia masuk dia merasa gerah saudara. Padahal di gereja ada AC, ada kipas. Dia merasa kegerahan. Suatu ketika dia bawa ke tempat saya oleh seorang teman saya dan mau didoakan. Setelah saya korek-korek, ternyata ada satu saudara, kekuatan dari dukun ini, dari kuasa paranormal ini, yang membuat pikirannya tertutup saudara. Sehingga dia menjadi anak yang pelupa. Dia bukan orang bodoh saudara. Anehnya kalau untuk hal-hal lain, untuk uang dia ingat saudara. Dia dikasih uang siapa dia ingat gitu. Dia diutangin siapa dia ingat gitu. Tapi dia lupanya akan apa? Akan firman Tuhan saudara. Dia lupa akan firman Tuhan. Dia mengaku dia anak ini dari sekolah minggu bahkan remaja selalu ke gereja saudara. Jadi ayat-ayat hafalan itu harusnya dia mengenal semua. Bahkan saya katakan seperti ini, coba kamu ingat ada gak ayat hafalan dari sekolah minggu? Yang gampang deh, Yohanes 3 ayat 16, tidak bisa saudara. Saya buka Alkitab, saya suruh dia baca bisa saudara. Yohanes 3 ayat 16, bla 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 segala macam. Setelah itu ditutup, suruh menghafal, hilang saudara. Hilang seperti
Gak ingat lagi saudara. Dan itu seperti dicuri, ada sesuatu yang di dalam pikirannya menyelubungi sehingga dia gak bisa hafal. Bagaimana dia mau mengerti, bagaimana firman itu mau memerdekakan hidup dia. Kalau ingat saja dia gak bisa, haleluya. Makanya hari itu saya melayani dia, satu yang saya lepaskan adalah jerat itu saudara. Selubung yang ada dalam mata pikirannya itu yang membutakan dia sehingga dia menjadi orang yang tidak bisa mengingat firman Tuhan. Ketika saya putuskan saudara satu persatu karena 16 saudara, ada 16 dalam sehari saya tidak mungkin, tapi hari itu dia mengalami manifestasi saudara, dan dia katakan berapa yang sudah keluar yang gak mengikat engkau. Dia katakan ada 8 om, berarti tinggal setengahnya. Saya bilang besok ya, saya sudah capek. Tapi hari itu dia bisa menghafal satu ayat, mulai dia bisa mengingat satu pasal saudara. Dan dia mulai dipulihkan, karena saya harus berangkat ke luar kota. Dia saya serahkan kepada teman saya gembala di tempat itu saudara. Dan dia dilayani dan sampai hari ini dia sudah dipulihkan Tuhan secara luar biasa, amin. Kalau dia tidak dibukakan mengenai kebenaran firman Tuhan, ketika pikirannya masih mampet, pikirannya masih dibutakan, masih diselubungi oleh kuasa-kuasa si jahat itu saudara, dia selamanya gak bisa dibebaskan, dia selamanya gak bisa dipulihkan, dia selamanya gak bisa yang namanya dilepaskan, amin. Dia bisa lepas karena apa? Ada kuasa firman Tuhan yang memerdekakan hidup dia, amin. Jadi hari ini kita gak bisa menjadi orang yang lepas, merdeka, gak bisa saudara. Kalau hidup kita masih terikat, pikiran kita masih tertawan oleh sesuatu yang mengikat sehingga kita gak bisa mengerti firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya sendiri juga menjadi orang yang gak mau seperti itu saudara. Bayangkan kalau saya tumpul saudara, apa yang harus saya beritakan, amin. Apa yang harus saya beritakan? Saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan buka pikiranku, supaya aku bisa mengerti kebenaran-Mu, dan aku bisa melakukan apa yang menjadi kehendak isi hati-Mu, amin. Haleluya, haleluya. Dulu kalau menyiapkan khotbah paling gampang saudara. Masih zamannya offline saudara. Kalau sekarang kan zamannya online, ini agak sedikit susah saudara. Kalau dulu menyiapkan satu khotbah untuk 1 minggu itu beberapa kali ibadah kita bisa pakai saudara. Amin. Saya persiapkan satu khotbah di sini, khotbah di sana hari ini hari itu bisa sama saudara. Haleluya. Bisa saya pakai gitu. Kadang-kadang kalau diundang ke tempat lain gitu kan, itu saya pakai lagi gitu kan. Enggak masalah saudara. Tapi giliran kita online saudara, kayak seperti ini kita live streaming, saya selalu upload di YouTube gitu saudara. Saya enggak bisa lagi mengulang itu gitu kan. Jadi saya harus menggali sesuatu yang baru lagi. Amin. Nah kalau saya nggak punya sesuatu yang baru, apa yang bisa saya bagikan? Haleluya. Ada cerita sedikit saudara, saya juga lucu waktu itu. Masih zamannya kita offline, nggak ada ibadah online seperti ini. Dulu kalau saya buat khotbah gitu saudara, catatan itu, selalu saya kasih tanggal saudara. Kenapa saya kasih tanggal? Saya buat segini. Ini saya khotbahkan di tempat ini, gitu kan. Selalu saya catat saudara, karena kalau enggak lupa bahaya saudara, bahaya. Saya pernah diundang khotbah, saya enggak catat saudara. 1 tahun lagi saya di tempat yang sama diundang lagi saudara. Dan saya lupa, saya baru ingat, wah iya, saya di sini dulu pernah khotbahkan ini gitu kan. Saya lupa, untung saya ingat. Jadi di mimbar saya langsung ganti. Kebetulan saya banyak catatan khotbah, saya langsung ganti saudara. Dari situ saya belajar setiap kali saya khotbah dulu. Ini zaman dulu saudara. Saya kasih catatan, saya khotbah di sini tanggal segini gitu. Jadi nggak bakal ngulang lagi gitu kan. Tapi sekarang nggak lagi, karena apa? Setiap kali saya khotbah, live streaming, kita upload semuanya udah. Orang bisa dengar dan kita nggak bisa ngulang lagi. Kalaupun saya ngulang, itu pasti ada satu penekanan yang baru atau Tuhan berikan sesuatu yang baru. Amin. Jadi hari ini kalau kita mau menjadi pribadi yang menjadi saksinya Tuhan, kita menjadi pelayan Tuhan, yuk mari kita bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mau
pikiranku Engkau bukakan, supaya aku mengerti kitab suci, supaya aku mengerti firman-Mu, aku mengerti kehendak-Mu. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau bahas, saudara, ciri-ciri orang yang terbuka pikirannya itu apa, saudara? Ciri-ciri orang yang terbuka pikirannya itu seperti apa? Kita baca dalam Lukas, saudara, Lukas 37. Lukas 37. Naik ke atas, saudara. Lukas 37, Lukas 24 maksud saya, ayat yang ke-37. Tetap di Lukas 24, ayat yang ke-37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Perhatikan baik-baik. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Yang pertama, saudara, ciri-ciri orang yang sudah dibukakan pikirannya sehingga dia memahami hal-hal ilahi. Yang pertama cirinya adalah dalam hidupnya gak ada ketakutan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang pertama, orang yang sudah dibukakan pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan dan dia mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak pernah ada ketakutan dalam hidupnya. Haleluya. Hari ini kita cek dalam hidup kita. Kita masih punya ketakutan enggak? Kita masih punya sesuatu hal yang menakutkan hidup kita enggak? Kalau kita sudah dibukakan firman Tuhan, enggak ada satupun yang kita takutkan. Maut, kematian apapun, tidak akan ada yang bisa menghalangi kasih kita dengan kasihnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita baca dalam 2 Raja-Raja, saudara. 2 Raja-Raja 6, ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja 6, ayat 15 sampai dengan 17. Saya bacakan buat setiap kita. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku. Ini Gehazi berkata kepada Elisa, saudara. Apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat bahwa Tuhan membuka mata bujang. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Haleluya. Sebelum Gehazi melihat ada kereta tentara Tuhan yang luar biasa, ada ketakutan dalam hidup dia. Amin. Sebelum pikirannya dibukakan, sebelum mata rohaninya dibukakan oleh Elisa, dia gak bisa melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang melindunginya. Amin. Dia punya ketakutan yang dahsyat dan luar biasa dan berkata, ya Tuhanku, ini bagaimana kita mau diserang oleh Raja Aram. Haleluya. Kadang kan kita seperti itu. Aduh, ada banyak sesuatu yang menyerangku, ada masalah, ada tekanan hidup. Sepertinya semuanya menyerang kita. Dan kita mulai lemah, dan kita mulai takut. Tapi dengar baik, kalau kita menjadi orang yang dibukakan pikirannya, kita menjadi orang yang bisa memahami kitab suci. Kita tahu bahwa Allah kita selalu membela hidup kita, amin. Dan kita tidak akan pernah merasa takut lagi, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Jadi yang pertama hari ini saudara, ciri orang yang dibukakan pikirannya adalah dalam hidupnya tidak pernah ada ketakutan. Amin. Haleluya. Saya merantau di Jakarta, saudara, sudah hampir 21 tahun. Dan tidak ada pernah saya rasa takut, saudara. Dulu waktu saya masih sekolah, saudara. Mungkin hanya satu-satunya saya yang berani ke Jakarta, saudara. Teman-teman saya itu paling pilih ke Bali, ke Surabaya, ke Malang, paling dekat ke Kediri. Tapi hari itu saya dengan keberanian saya ke Jakarta, saudara. Banyak orang bilang di Jakarta keras. Gitu kan. Saya melewati bagaimana pada waktu itu saya merintis mencari pekerjaan. Dan pulang malam dari Bogor. Itu tahun 2001, saudara. Kalau saya pikir-pikir, loh kok dulu saya berani ya. Malam-malam saya dari Bogor itu saudara, jam 12 sampai di Kampung Rambutan Terminal, itu jam 1 malam, jam 1 pagi saudara. Dan sudah gak ada siapa-siapa di situ. Bis Mayasari yang menuju ke Cawang itu sudah habis.
sudah nggak ada, saudara. Dan di situ banyak preman-preman, tapi saya nggak takut, saudara. Saya ditekatin gitu, saya melipir, saya malah cari tempat rame, ngobrol sama tukang minuman, tukang jual rokok di situ, yang tukang ngopi di situ. Begitu saja, saudara. Nggak takut, saudara, nggak takut. Akhirnya ada satu orang lagi, mau kemana mas? Saya mau ke Grogol, wih saya mau ke Cawang, ayo kita patungan. Ada taksi, saudara, taksi. Patungan di situ, sampai nunggu 4 orang kita jalan, saudara. Dan hampir seminggu sekali saya lakukan, saudara. Kadang sama sekali nggak ada kendaraan. Akhirnya saya nunggu sampai jam 3 pagi, saudara. Sampai ada kendaraan omprengan. Kenapa, saudara? Karena saya tahu ada yang membela saya, ada yang melindungi saya. Amin. Orang kalau dibukakan mata rohaninya, dia bisa mengerti hal-hal ilahi, hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Maka tidak ada pernah rasa takut dalam hidupnya. Amin. Masih takutkah engkau akan hidupmu hari-hari ini? Masih takutkah engkau gak dapat pekerjaan? Masih takutkah engkau gak naik pangkat? Masih takutkah engkau hari ini gak dapat berkat? Gak dapat mujizat? Hari ini engkau perlu cek dalam hidupmu. Kalau engkau masih punya rasa takut, minta Tuhan untuk membuka pikiran dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa mengenal isi hatinya. Sehingga engkau akan memahami perkara-perkara ilahi. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita kembali di dalam Lukas 24, saudara. Lukas 24 ayat 38. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Orang yang terbuka pikirannya terhadap firman Tuhan itu cirinya bagaimana, saudara? Yang kedua, ayat 38, saya bacakan. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya? Timbul keraguan-raguan di dalam hatimu. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Yang kedua, saudara, ciri orang yang pikirannya sudah dibukakan Tuhan. Yang kedua adalah dia punya keyakinan yang kuat. Dia punya kepastian, kepercayaan yang tetap akan Tuhan. Haleluya. Ini yang kedua, saudara. Jadi orang yang sudah dibukakan pikirannya untuk mengerti dan memahami hal-hal ilahi. Ciri yang kedua, dia punya kepastian dan ketetapan hati untuk percaya kepada Tuhan secara penuh. Dia tidak pernah ragu-ragu. Haleluya. Dan dia katakan, ku yakin kau hadir di sini. Gitu kan. Kita yakin bahwa Tuhan ada di sini. Kita yakin bahwa Tuhan beserta dalam hidup kita. Amin. Makanya kita gak akan pernah takut lagi. Amin. Kita gak akan pernah ragu-ragu lagi. Karena apa? Ketika kita dibukakan mata pikiran kita, mata rohani kita ketika dibukakan, maka kita akan mengenal yang namanya perkara-perkara ajaib yang daripada Tuhan. Haleluya. Jadi ini yang kedua, saudara. Ciri orang yang terbuka pikirannya adalah dia punya kepastian. Amin. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia mengikut Tuhan. Dia akan punya kepastian. Amin. Hari ini ada yang masih ragu-ragu, saudara. Hari ini ada yang masih menyimpan keraguan. Kalau engkau masih ragu-ragu, engkau perlu dibukakan. Mata rohanimu dibukakan. Sehingga engkau bisa mengerti hal-hal yang ilahi dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Ciri dari orang yang telah dibukakan pikirannya itu apa, saudara? Ayat yang ke-39, saudara. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Perhatikan baik-baik ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Yang ketiga, yang terakhir. Ciri dari orang yang sudah dibukakan pikirannya adalah dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Di sini dikatakan lihatlah, artinya Tuhan mau menunjukkan bukti. Ini loh, kalau manusia mati gak bisa bangkit, tetapi bagiku aku punya kemenangan. Haleluya.
Kalau bagi manusia tidak mungkin, bagiku itu mungkin. Haleluya. Tuhan mau berkata seperti ini loh, aku yang mati, aku bisa bangkit. Tuhan mau katakan sesuatu yang gak mungkin itu mungkin bagiku. Dan hari ini engkau gak usah takut, engkau gak usah ragu. Percayalah kepadaku, haleluya. Jadi orang yang sudah dibukakan pikirannya, maka dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan selalu ada jalan terbuka. Amin. Jadi ini saudara, ketiga hal yang akan membuat kita menjadi ciri-ciri orang yang sudah dibukakan pikirannya. Menjadi orang yang sudah bisa memahami hal-hal ilahi. Mungkin hari-hari ini kita menjadi orang yang terbungkus. Kita nggak bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Tapi hari ini Tuhan mengajar. Yuk, biarlah mata rohani kita dibukakan Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal Dia. Kita bisa mengerti isi hatinya secara dahsyat dan ajaib. Haleluya. Bagaimana kita bisa menyenangkan isi hati Tuhan, saudara? Kalau kita nggak dibukakan. Kalau kita nggak bisa mengerti. Mari hari ini minta Tuhan membuka mata hati kita. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami rindu. Kami menjadi pribadi yang dibukakan pikiran kami Tuhan. Supaya kami memahami dan mengerti kitab suci. Hari ini ajar kami ya Tuhan. Untuk kami memahami hal-hal yang ilahi. Hal-hal yang mungkin tersembunyi. Terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Kau telah katakan dengan iman, kini mataku tertuju padamu Tuhan. Dan aku bisa melihat hal-hal ilahi yang Kau sementara kerjakan dalam setiap hidup kami. Mari katakan dengan segenap hati, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Hal-hal yang mungkin gak pernah terbuka atas hidup kita. Olehnya harusnya kita gak boleh takut. Kita gak boleh ragu-ragu. Dan kita percaya penuh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh pertolongan-Mu, begitu ajaib. Kau telah memikat. Kini mataku terbuka dan tertuju kepadamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Mungkin hari-hari ini kau perlu keajaiban Tuhan. Engkau perlu hal-hal yang mustahil. Engkau perlu terobosan-terobosan yang sepertinya gak mungkin. Mari minta Tuhan untuk membuka mata hatimu, untuk membuka pikiranmu hari ini. Supaya tangan Tuhan bekerja dan engkau melihat bagaimana Dia tidak pernah meninggalkanmu hari-hari ini. Ketakutan apa hari ini?
yang sedang menyerang engkau. Engkau ragu akan hal apa? Yes. Kini mataku ku rasakan kasih. Mari lebih sungguh lagi katakan pertolonganmu. Yes. Dan biarlah kami melihat perkara ajaib yang sementara Engkau siapkan dan rencanakan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Tak sanggup lagi. Oh Jesus, Jesus. Pertolonganmu Tuhan. Amin. Kau telah. Dan izinkan Dia menjadi satu-satunya yang memikat engkau hari ini. Oh Jesus. Tertuju, oh kami merasakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Yes. Begitu ajaib, Kau ajaib Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Olehnya jangan pernah takut lagi. Jangan pernah ragu lagi. Oh Jesus. Kau telah kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, oh Tuhan, pertolongan-Mu. Oh Jesus, Kau yang memikat hatiku Tuhan. Kami gak mau terpikat oleh sesuatu yang lain. Kami percaya tangan-Mu bekerja buat setiap kami. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar keyboard saja melantunkan pujian ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami masih membiarkan selubung itu menutup pikiran kami. Ampuni kami hari-hari ini Tuhan. Kalau mata rohani kami masih tertutup dan kami gak bisa melihat bagaimana tangan-Mu bekerja buat setiap kami. Terkadang kami seperti Gehazi, bujangnya Elisa, yang seringkali takut oleh karena serangan musuh, oleh karena tekanan yang ada. Olehnya hari ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta di hadapan-Mu, buka mata rohani kami. Celikan kami. Supaya kami memahami hal-hal yang ilahi. Yang sementara Engkau persiapkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami mendapatkan pertolongan-Mu yang ajaib. Dan biarlah Engkau menjadi satu-satunya Tuhan yang memikat hati kami. Kami gak terikat oleh apapun. Kami gak mau terpesona oleh apapun. Tapi kami hanya mau terpesona oleh wajah-Mu Yesus. Karena aku percaya walaupun kami gak sanggup, kami gak takut Tuhan. Karena ada tangan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan.
Walaupun bagi kami itu mustahil, tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari buka mata kami, buka pikiran kami. Oh Jesus, biar kami melihat kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami melihat rencana-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Jesus. Mari buka Tuhan, buka pikiran kami. Kami gak mau terikat oleh selubung-selubung yang ada. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mengenali isi hati-Mu, sehingga kami gak meleset untuk mengerti dan melayani perasaan-Mu ya Tuhan. Mari buka Tuhan, mari buka. Mari buka ya Tuhan, mari buka. Oh Jesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh Jesus. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Oh Jesus, Jesus. Mari buka Tuhan. Buka pikiran kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus.